Halo, jumpa lagi di channel saya Shirley Say. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas dukungannya untuk channel saya. Rumah mertua. Pak, Bu, kami pamit ya. Sekalian saya mau minta izin membawa Ranti ke kampung halaman saya. Izin Romi sambil menyalami kedua mertuanya. Iya nak, Bapak sama Ibu titip Ranti ya. Tolong jaga Ranti dengan baik dan jangan pernah sekalipun menyakiti hati ataupun fisiknya. Kalau memang sudah tidak mencintai anak saya, tolong kembalikan dia secara baik-baik kepada kami. Pesan ayah Ranti kepada Romi dengan mata yang berkaca-kaca. Insya Allah Pak, Romi akan menjaga Ranti dengan baik, ucap Romi sebelum menaiki mobil yang sudah disiapkannya. Kini giliran Ranti yang berpamitan pada kedua orang tuanya. Hatinya tiba-tiba merasa sedih karena akan meninggalkan kedua orang tua yang amat dia cintai untuk beberapa waktu yang cukup lama. Karena tidak tahu kapan dia bisa kembali lagi ke rumah orang tuanya. Saat ini dia sudah menjadi seorang istri yang kemanapun sang suami pergi, dia akan selalu mengikutinya. Pak, Bu, Ranti berangkat dulu ya. Ibu sama Bapak jaga diri dan jaga kesehatan ya di sini. Ranti nggak mau kalau Bapak sama Ibu sakit nggak ada yang jagain, ucap Ranti kepada orang tuanya karena memang Ranti adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara. Jadi kedua orang tuanya kini hanya tinggal berdua di rumah yang mereka tempati sekarang. Iya Ran, jawab sang ibu yang tak bisa membendung air mata yang sedari tadi menetes tiada henti di hadapan putri semata wayangnya. Akhirnya mobil yang ditumpangi Ranti dan Romi pun melaju meninggalkan halaman salah satu rumah besar yang ada di kampung itu. Beberapa menit kemudian mobil yang mereka tumpangi sudah meninggalkan kampung halaman tempat Ranti dilahirkan dan dibesarkan. Di sepanjang perjalanan tak ada percakapan antara mereka. Ranti hanya diam dan menatap keluar jendela mobil sambil sesekali menitikkan air mata. Belum juga cukup sehari meninggalkan kedua orang tuanya, dia sudah merasakan kerinduan pada kedua orang tua yang telah membesarkannya itu. Setelah menempuh 4 jam perjalanan darat, kini mereka telah sampai di kampung halaman Romi. Terlihat dari kejauhan seorang wanita tua renta yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan setiap mobil yang lewat di jalan itu. Wanita itu tak lain adalah ibu dari Romi yang sedang menunggu kedatangan sang putra dan juga menantunya. Alhamdulillah kalian sudah sampai nak, sambut Darmi setelah melihat anak dan menantunya yang turun dari mobil yang mereka tumpangi. Iya Bu, alhamdulillah, jawab Romi yang langsung menghambur ke pelukan sang ibu yang sedari tadi menunggu kedatangan mereka di jalan besar. Kok ibu nungguin kami di sini? Kan tadi Romi udah bilang ibu tunggu kami di rumah saja. Ibu kan lagi sakit. Romi mengingat sang ibu. Karena memang sebelum berangkat Romi terlebih dahulu menelpon Bu Darmi dan memberitahu bahwa mereka akan segera berangkat menuju desa kelahirannya. Oh iya Bu, kenalin ini Ranti, istri Romi, sambung Romi memperkenalkan sang istri kepada ibunya. Ibu Darmi belum pernah bertemu dengan Ranti. Pada saat pernikahannya beberapa bulan yang lalu, hanya bapak dan paman Romi yang menghadiri pernikahan mereka. Karena pada waktu itu Bu Darmi sedang sakit dan tak bisa turut hadir dalam acara sakral sang putra. Saya Ranti Bu, istri Mas Romi. Ranti yang kini memperkenalkan diri dan menyalami dan memeluk tubuh renta ibu mertuanya itu.
"Aduh, cantiknya istri kamu, Rom," puji Bu Darmi sambil membelai pipi menantunya itu. Namun Ranti merasa ada yang aneh dengan senyuman Bu Darmi. "Iya dong Bu, makanya Romi langsung jatuh cinta saat pertama kali ngeliat Ranti," jawab Romi yang memang sangat menyayangi istrinya. Ranti hanya diam dengan wajah yang memerah kala dipuji oleh suami dan mertuanya. "Ya sudah, ayo kita pulang. Di sana bapak sama kakak dan adikmu sudah menunggu kedatangan kalian." Setelah beberapa saat mengobrol dan melepas rindu, Bu Darmi mengajak anak serta menantunya menuju kediamannya yang tak jauh dari jalan besar, tempat Romi memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya. Namun Ranti merasa ada yang aneh saat pertama kali memasuki halaman rumah tempat suami dan keluarganya itu tinggal, seperti ada yang memperhatikannya secara diam-diam. Ranti menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak sengaja ia melihat sebuah rumah yang berada tak jauh dari rumah sang mertua. Dia melihat ada sepasang mata yang tengah memperhatikannya dari balik gorden rumah itu. Gorden itu sedikit tersingkap hingga yang nampak hanya sepasang bola mata tengah mengintai Ranti. "Loh Dek, kok enggak masuk? Kamu liatin apa dari tadi?" tanya Romi yang mengagetkan Ranti. Enggak apa-apa kok Mas, cuman lihat pemandangan aja," tukas Ranti yang dikagetkan oleh suara sang suami. "Assalamualaikum," ucap Ranti hendak memasuki rumah keluarga suaminya. Namun hening, tak ada seorang pun yang menjawab salam Ranti, padahal di dalam rumah ada Bu Darmi, Pak Yoko, serta kedua saudara Romi, yakni Lisa kakak Romi, serta adiknya Nita. "Aneh, kok nggak ada yang menjawab salamku ya?" lirik Ranti yang masih bisa didengar oleh Romi. "Udah, nggak usah dipikirin, ayo masuk saja," sahut Romi yang mengajak istrinya masuk dan duduk bersama dengan keluarganya serta memperkenalkan saudaranya satu persatu. "Dek, ini namanya Mbak Lisa kakakku," ucap Romi sambil menunjuk ke arah sang kakak, dan hanya dibalas anggukan oleh sang kakak. "Dan ini adikku namanya Nita. Dia baru lulus SMA dan sedang mempersiapkan diri untuk masuk di salah satu universitas yang ada di daerah sini Dek," jelas Romi kepada sang istri. "Hai Mbak Ranti, semoga betah ya tinggal di sini," ucap Nita dengan senyuman manisnya, ditambah lesung pipi yang semakin menambah kecantikan gadis itu. "Rom, bawa istrimu masuk untuk istirahat. Dia pasti sangat lelah." Pak Yoko yang sedari tadi hanya diam, kini akhirnya membuka suara. "Ya sudah Dek, ayo kita kamar dulu untuk istirahat. Aku capek banget nyetir selama 4 jam lebih," keluh Romi sambil berjalan menuju kamar yang akan mereka tempati dan diikuti oleh Ranti dari belakang. Setelah beberapa jam tertidur, Ranti bangun dan tak mendapati suaminya di tempat tidur. Ranti bangun dan berjalan ke arah jendela dan membuka sebuah jendela yang berukuran sedang yang ada di dalam kamar tersebut. Tampak rumah-rumah tetangga berjejer rapih terlihat dari kejauhan. Namun ada satu rumah yang tampak mencurigakan bagi Ranti. Rumah itu tak terlalu jauh jaraknya dari rumah sang mertua. Lagi-lagi Ranti seperti melihat sepasang mata yang sedang mengintai rumah Bu Darmi dari balik gorden. Sepasang bola mata itu tak sengaja melihat ke arah Ranti
yang tengah memperhatikannya. Dengan segera sang pengintai menutup celah gorden tempat ia memperhatikan rumah Bu Darmi. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu yang lumayan keras mengagetkan Ranti. "Mbak Ranti, dipanggil sama ibu tuh. Katanya ibu nungguin mbak di dapur," panggil Nita dari arah luar kamar. "Iya, tunggu sebentar, mbak mau mandi dulu," jawab Ranti sambil mengusap dada untuk menetralisir rasa kagetnya. Tak terdengar lagi suara Nita dari balik pintu kamar yang Ranti tempati. Kini dia berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam ruangan itu. Ranti mengguyur seluruh tubuhnya dengan air hingga ia lebih segar dan merasa bugar kembali. Ranti keluar dari kamar yang ia tempati. Ia tak mendapati seorang pun penghuni rumah itu. Orang-orang pada kemana sih? Padahal pukul 5 sore sudah masuk waktu maghrib, kok rumah ini kosong ya? Gumam Ranti yang tengah kebingungan melihat keadaan rumah mertuanya. Ranti berjalan menyusuri setiap sudut rumah itu. Tiba-tiba ia berhenti di depan salah satu ruangan yang mirip dengan sebuah kamar. Dia pun berjalan ke arah kamar tersebut. Pelan-pelan ia mendekatkan telinganya ke arah pintu itu. Terdengar seperti banyak orang yang sedang berbicara. Tepat ketika ia akan membuka pintu itu, klek, suara derit pintu terdengar kala Ranti memutar gagang pintu tersebut. Astagfirullahaladzim. Alangkah terkejutnya Ranti ketika melihat ke dalam ruang tersebut. Tak ada seorang pun yang berada dalam ruangan itu. Hawa dingin dan sembab serta bau amis yang menyeruak langsung menusuk indera penciuman Ranti. Di dalam ruangan yang tidak terlalu besar itu hanya terdapat sebuah lemari kecil yang berada tepat di sudut ruangan, dan tak ketinggalan sebuah tikar anyaman yang tak begitu lebar serta beberapa karung yang berjejer rapi di samping lemari kecil itu. Ih, serem banget deh. Perasaan tadi ada banyak suara dalam ruangan ini. Kok pas dibuka kosong ya? Gumam Ranti dan berlari dari kamar itu. "Ranti, sini dulu bantuin ibu masak buat makan malam," panggil Bu Darmi dari arah dapur. "Iya Bu, tunggu sebentar," jawab Ranti yang segera berjalan menuju pintu dapur. Sesampainya di dapur, ia melihat Lisa, kakak Romi, tengah memotong daging yang mungkin itu adalah daging sapi segar. Saking segarnya, tetesan darah masih mengalir dari potongan daging tersebut. "Itu daging apa, Mbak? Kok kelihatannya seger banget?" tanya Ranti dengan polosnya. Namun tak ada jawaban dari kakak iparnya itu. "Itu daging sapi, Nak. Tadi ibu membelinya waktu ke pasar saat kamu tidur. Romi bilang kamu suka makan daging, makanya ibu sengaja beliin spesial buat kamu," jelas Bu Darmi panjang lebar agar menantunya tak curiga. Hingga waktu makan malam pun tiba. Semua orang kini duduk di meja makan, hanya satu orang yang tak terlihat. "Nita, mana ya? Mas, kok dari tadi aku nggak ngeliat dia?" tanya Ranti yang tak melihat keberadaan adik iparnya. Semua orang hanya terdiam dan saling memandang, kecuali Ranti yang terlihat sangat kebingungan dengan ekspresi wajah mertua, suami, dan kakak iparnya itu. Nita lagi ada di rumah temennya Dek, katanya mau nginap." Akhirnya Romi buka suara menjelaskan di mana keberadaan adik bungsunya. Setelah itu tak ada lagi percakapan di antara mereka. Hingga makan malam pun telah usai,
Tak ada suara sedikit pun dari kelima orang itu. Romi dan Ranti kembali ke kamar mereka. Begitu pula dengan Bu Darmi, Pak Yoko, serta Lisa. "Oh iya Mas, yang di samping rumah itu siapa Mas?" tanya Ranti sambil berjalan ke arah jendela dan menunjuk rumah kayu tua yang berada tepat di samping rumah Bu Darmi. "Itu rumah budeku Dek, namanya Bude Sarti. Dia itu adik kandung dari ayah, tapi dia seperti orang kehilangan akal setelah kematian putri semata wayangnya," jelas Romi panjang lebar. Di rumah itu dia tinggal sama siapa Mas?" tanya Ranti lagi. "Sejak kematian putrinya, Bude Sarti tinggal sendiri Dek," jawab Romi singkat. Pertanyaan Ranti terpotong kala sang suami menyuruhnya untuk segera tidur. "Udah malam, tidur yuk. Mas udah ngantuk banget nih Dek," kata Romi yang sedari tadi menguap menahan kantuknya. "Iya udah Mas, aku juga udah ngantuk," ucap Ranti sambil merebahkan tubuhnya di tempat tidur hingga akhirnya mata Ranti pun terpejam. Keesokan harinya Ranti bersiap untuk jalan-jalan mengelilingi desa kelahiran sang suami, yaitu Desa Kembangwangi. Di sepanjang jalan terlihat tatapan aneh dari para warga desa. Beberapa warga berbisik, namun Ranti tak mendengar jelas apa yang sedang mereka katakan. "Permisi, adek ini siapa? Kok bisa tinggal di rumah itu?" tanya salah satu ibu-ibu yang ada di sana. "Nama saya Ranti Bu, menantunya Bu Darmi dan Pak Yoko," jawab Ranti. "Emang kamu gak tahu kalau mereka itu kan?" celetuk salah seorang ibu muda. Namun ucapannya terpotong kala salah satu teman membekap mulutnya. Sudah, ayo bubar. Kita masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan," perintah wanita parubaya yang sesekali menatap ke arah Ranti dengan tatapan yang sulit diartikan. Akhirnya kerumunan itu pun bubar. Ada yang berjalan ke arah rumah dan ada juga yang berjalan menuju sawah tempat mereka bekerja. Tiba-tiba Ranti teringat cerita suaminya tentang Bude Sarti, membuat Ranti semakin penasaran dengan adik mertuanya itu. Perlahan dia berjalan lebih dekat dengan rumah yang sudah lapuk itu. Nampak tidak terawat dan terdapat banyak sarang rayap di tiang rumah tersebut. Semakin dekat dia semakin penasaran seperti apa rupa Bude Sarti. Apakah benar dia seperti yang dikatakan Romi? Namun ia mengurungkan niatnya kala mengingat apa yang dikatakan oleh sang suami bahwa Bude Sarti itu kehilangan akal sehatnya. Ranti takut itu akan membahayakan dirinya jika ia tetap nekat untuk menemui Bude Sarti. Saat Ranti akan berbalik, betapa terkejutnya ia melihat kepala Bude Sarti yang dijulurkan keluar jendela dengan mata melotot. Rambut yang acak-acakan serta wajah yang menghitam karena banyaknya kotoran yang menempel. "Pergi!" teriakan Bude Sarti yang berhasil membuat Ranti lari terbirit-birit ke arah rumah sang mertua. Ranti terus berlari. Ia tak melihat batu yang berada tepat di depannya. Ranti tersandung hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Tak butuh berapa lama untuk sampai ke rumah mertuanya, karena jarak antara rumah Bu Darmi dan Bude Sarti sangatlah dekat. Ranti duduk di halaman rumah yang dihiasi oleh taman kecil nan asri yang ditumbuhi dengan berbagai macam jenis bunga milik sang mertua.
Namun ada satu jenis bunga yang ditanam dalam jumlah banyak oleh Bu Darmi, yaitu bunga melati. Pantas saja hanya aroma melati yang lebih dominan tercium daripada bunga lainnya. Ranti memegang luka lututnya yang terasa perih dan mengeluarkan darah. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tak asing di telinganya. "Loh dek, lututmu kenapa? Kok bisa luka gitu?" tanya Romi yang kaget melihat luka di lutut sang istri. "Tadi aku jatuh di sana mas," jawab Ranti sambil menunjuk ke arah batu tempatnya jatuh tadi. "Kok bisa jatuh sih dek? Emang kamu gak lihat batu sebesar itu?" tanya Romi khawatir sambil mengipasi luka sang istri agar tidak terlalu perih. "Enggak mas, aku gak lihat soalnya aku terburu-buru dan berlari pulang ke sini," jawab Ranti dengan polosnya. "Lari?" tanya Romi heran dengan penuturan sang istri. "Ngapain lari dek? Emang kamu dari mana sampai lari-larian gitu?" tanya Romi lagi yang masih penasaran dengan kronologi jatuhnya sang istri. "Dari rumah Bude," jawab Ranti yang acuh tak acuh karena ia masih fokus dengan luka yang ada di lututnya itu. "Bude siapa? Maksudmu Bude Sarti?" tanya Romi dengan kening berkerut. "Iya, Bude siapa lagi mas? Kan budemu cuma satu," jawaban ceplas-ceplos Ranti yang membuat Romi terkejut. Di tengah obrolan serius mereka berdua, terdengar suara seseorang dari dalam rumah. "Rom, kok lama banget sih?" panggil Lisa yang baru saja keluar. "Iya mbak, tunggu sebentar. Ini Robi lagi bersihin luka Ranti," jawab Romi dengan acuh tak acuh. "Cik, cuma luka begitu saja, manja banget," sindir Lisa sambil melirik ke arah Ranti yang sedang meringis kesakitan memegang lututnya. Lisa memang kurang menyukai Ranti sejak hari pertama memasuki rumah itu. Tak pernah sekalipun Lisa menegur Ranti meski hanya sekedar menyapa. Ranti mendongak ke arah Lisa yang kini berdiri tepat di hadapannya. Ia menatap tak percaya kakak iparnya yang selama ini begitu misterius dan pendiam ternyata memiliki lidah yang lumayan tajam hingga perkataannya mampu melukai perasaan Ranti. "Maksudmu apa mbak? Kamu menyindir istriku?" tanya Romi yang langsung peka. Lisa tidak menyukai Ranti. "Dengan maksud dari perkataan sang kakak, kalau iya kenapa?" jawab Lisa dengan sombongnya. Perkataan Lisa itu membuat Romi naik pitam dan tak terima jika istrinya diperlakukan seperti itu. "Mbak ini kenapa sih? Memang kenapa kalau aku memanjakan Ranti? Toh dia kan istriku," ucap Romi penuh penekanan. Kepala Ranti terasa pusing melihat perdebatan antara dua kakak beradik itu. Mereka saling memelototi dan tidak ada salah satu dari mereka yang mau mengalah. Ranti juga merasa heran dengan Romi yang tidak biasanya bersikap seperti itu. Romi yang ia kenal adalah Romi yang baik hati, lembut, tutur katanya, serta selalu mengalah jika berdebat dengannya. Sikap Romi yang ada di hadapannya saat ini sangat berbeda dengan Romi yang selama ini ia kenal. Tak mau tenggelam semakin dalam dengan pemikirannya, Ranti berusaha menenangkan suaminya agar mengakhiri perdebatan antara dia dan sang kakak. Udah mas, aku nggak apa-apa kok, lagi pula ini cuma luka kecil," ucap Ranti dengan nada lembut agar suaminya merasa lebih tenang. "Tuh, istrimu saja bilang dia nggak apa-apa. Kamu aja terlalu berlebihan," ucap Lisa bersedekap dada dan melenggang masuk ke dalam rumah.
"Ya sudah dek, ayo kita masuk ke dalam." Dengan hati-hati Romi memapar Ranti masuk ke dalam rumah. "Ada apa sih ini? Kok dari tadi ibu dengar ribut-ribut di luar?" tanya Bu Darmi. "Penasaran? Itu Bu, Romi udah mulai berani ngelawan aku cuma gara-gara perempuan ini," ucap Lisa ketus sambil menaikkan salah satu alisnya dan menunjuk ke arah Ranti. "Benar itu Rom?" tanya Bu Darmi penuh selidik. Hening, tak ada jawaban dari Romi. Ia hanya menunduk dan langsung melangkah menuju kamarnya. Sementara Ranti yang berada dalam pelukan Romi merasa bersalah dengan apa yang telah terjadi antara Romi dan Lisa. Sesampainya di kamar, Romi mengangkat tubuh ramping Ranti ke atas tempat tidur dan mulai membersihkan luka yang ada di lutut Ranti. Ia sangat telaten mengurus serta merawat sang istri dengan penuh kasih sayang. "Maaf ya Mas, gara-gara aku, kamu jadi berantem sama Mbak Lisa," ucap Lisa yang masih merasa bersalah. "Ini bukan salah kamu kok sayang. Emang dari dulu Mbak Lisa orangnya seperti itu. Dia beda banget sama Nita yang ramah dan selalu ceria," ucap Romi yang membandingkan kakak dan adiknya itu. Namun ada yang aneh. Saat Romi menyebut nama Nita, sorot matanya menjadi lebih serius. Mata Romi mulai berembun. Hampir saja ia menitikkan air mata di depan sang istri. "Loh Mas, kamu nangis?" tanya Ranti yang sedari tadi memperhatikan suaminya itu. Enggak kok sayang. Mata Mas tadi cuma kecipratan obat ini pas mau buka tutupnya," jawab Romi tergagap sambil menunjukkan botol obat merah yang ada di tangannya. Ia takut sang istri tak percaya kepadanya. Namun Ranti tidak percaya begitu saja kepada sang suami. Pasalnya ia merasa sorot mata suaminya itu terlihat agak aneh. Sangat jelas terlihat jika ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ada apa sih sebenarnya? Apa Mas Romi sangat menyesal melawan kakaknya demi aku? Namun ia enggan bertanya lebih jauh tentang masalah itu. Waktu makan malam pun tiba. Romi melarang Ranti keluar dari kamar dengan alasan kakinya masih sakit. Padahal dia tidak ingin Ranti mendengar kata-kata pedas dari Lisa. "Dek, kamu di sini aja ya, nanti Mas yang ambilin makan malam buat kamu," ucap Romi sambil mengelus rambut sang istri dengan penuh kasih sayang. "Tapi Mas," baru saja ia ingin berbicara, perkataan Ranti langsung dipotong oleh Romi. "Nggak ada tapi-tapian, kamu harus nurut sama Mas," perintah Romi namun dengan nada yang lembut. Kali ini Ranti hanya mengangguk dan menuruti perintah suaminya. Di ruang makan semua keluarga sudah berkumpul kecuali Ranti dan Nita. Mereka menyelesaikan makan malam dengan tenang dan hening tanpa ada percakapan di antara mereka. Hanya ada suara sendok yang beradu dengan peralatan makan lainnya. Setelah selesai, tak lupa Romi mengambilkan makanan untuk Ranti. Saat akan berbalik masuk ke dalam kamar, suara Lisa terdengar memecah keheningan malam itu. "Baru tinggal beberapa hari di rumah ini, istri kamu sudah jadi tuan putri ya?" ledek Lisa yang sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar oleh Romi. Romi yang mendengar itu pun langsung menghentikan langkah kakinya, lalu menoleh ke arah Lisa dengan tatapan nyalang. Ingin rasanya ia membalas ucapan sang kakak, namun ia mengurungkan niatnya kala ia mendapati kedua orang tuanya menatap Romi dengan tatapan yang sulit diartikan. Akhirnya Romi mengalah dan berbalik pergi meninggalkan ketiga orang yang sedang menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Sebelum masuk ke dalam kamar,
Tak lupa Romi mengetuk pintu terlebih dahulu. Tok, 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 masuk aja mas, saut Ranti dari dalam. Romi berjalan ke arah sang istri yang sangat antusias saat melihat makanan yang begitu menggugah selera tersusun rapi di atas nampan. Wah, ini rendang kesukaanku banget mas, jelas Ranti sambil menyuapi sedikit demi sedikit potongan rendang yang ada di piring. Sesekali ia menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, tanda ia sangat menyukai makanan tersebut. Kamu lucu banget sayang, kalau lagi makan kayak gini, gemes deh, puji Romi sambil mencubit dengan lembut pipi sang istri. Kini pipi Ranti tampak merona mendengar pujian sang suami kepada dirinya. Tak berselang lama, makanan yang ada di piring telah berpindah ke dalam perut Ranti, hingga piring itu tandas tak bersisa. Romi pun segera meletakkan piring-piring kotor itu ke atas nampan dan hendak membawanya ke dapur. Mas, jangan lama-lama ya, aku mau cerita sesuatu sama kamu, pinta Ranti sebelum Romi melangkah pergi dari ruangan itu. Iya sayangku, ucap Romi sambil mengecup pucuk kepala sang istri. Sekembalinya Romi dari dapur, ia menjatuhkan bokongnya di atas tempat tidur dan duduk bersebelahan dengan sang istri. Romi begitu antusias ingin mendengarkan cerita Ranti. Kamu mau cerita apa, Dek? Tanya Romi. Sebenarnya aku bukan mau cerita mas, tapi aku mau mas ceritain ke aku tentang Bude Sarti, jawab Ranti cengengesan. Oh alah dek, emang kamu sepenasaran itu sama Bude Sarti? Raut wajah Romi tiba-tiba menjadi lebih serius. Ya enggak juga sih mas, aku hanya penasaran. Kenapa Bude Sarti sampai kehilangan akal seperti itu saat kematian putrinya? Ucap Ranti yang tidak kalah serius. Baiklah, mas akan ceritakan sedikit. Tapi kamu harus janji setelah ini kamu nggak boleh bertanya tentang Bude Sarti, tegas Romi kepada istrinya, karena ibu dan ayahnya sudah berpesan kepada Romi untuk tidak pernah lagi mengungkit masalah anak Bude Sarti. Iya deh mas, ucap Ranti lirih yang masih dapat terdengar oleh Romi. Jadi gini dek ceritanya, beberapa tahun yang lalu putri sematawayang Bude Sarti itu meninggal. Entah apa sebabnya, jenazahnya ditemukan tergeletak di pinggir sungai dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jelas Romi panjang lebar. Mengenaskan gimana maksudnya mas? Tanya Ranti yang sangat antusias menunggu kelanjutan cerita sang suami. Dia ditemukan dalam keadaan hanya kepala dan tulang belulangnya saja yang utuh dek. Pokoknya ngeri deh. Bahkan aku tidak bisa makan selama 2 hari setelah melihatnya. Romi bergidik. Ngeri kalau mengingat kejadian yang pernah menghebohkan seluruh warga desa Kembangwangi itu. Kata warga sini, mungkin anak Bude Sarti dimakan binatang buas saat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Karena semua daging yang menempel pada tulang serta isi perutnya semuanya habis tak tersisa. Hanya kepalanya saja yang utuh. Namun sebagian sudah membusuk dan dimakan belatung, jelas Romi panjang lebar. Terus mas, tanya Ranti yang semakin penasaran. Romi melirik ke arah jam bundar yang menempel di dinding kamar. Lalu ia pura-pura menguap agar Ranti tak melanjutkan pertanyaannya tentang Bude Sarti. Wah, udah jam 10 malam dek. Mas udah ngantuk banget, kila Romi sambil menepuk-nepuk mulutnya yang sedang menguap. Tapi kan ceritanya belum selesai mas, rengek Ranti sambil memanyunkan bibirnya.
Kapan-kapan aja ya sayang, aku lanjutin ceritanya, ucap Romi sambil mengecup kening sang istri, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Ranti masih sangat penasaran dengan kelanjutan cerita Romi, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Kini sang suami telah tertidur pulas ditandai dengan dengkuran halus yang mulai terdengar di samping telinga Ranti. Kini dirinya pun merasa kantuk telah merajainya. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur menyusul sang suami yang sedari tadi sudah berselancar di alam mimpi. Keesokan harinya Ranti membuka mata dan melirik ke arah benda pipih dan bundar yang tergantung di dinding ruangan itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ia melihat Romi masih terlelap di sampingnya. Lalu ia berjalan ke arah kamar mandi untuk membasuh wajahnya agar lebih segar. Lantas ia melangkah menuju jendela yang masih tertutup rapat dan membukanya lebar-lebar agar matahari yang sudah mulai menampakkan dirinya serta udara sejuk di pagi hari itu dapat lebih leluasa masuk ke dalam kamar. Ranti berdiri menikmati cahaya matahari yang menerpa wajah ayunya. Sinar matahari semakin memperjelas kecantikan yang dimilikinya. Ia memiliki sepasang mata yang indah, kulitnya yang putih mulus, hidungnya yang mungil, serta bibir tipisnya semakin menambah pesona wanita berumur 22 tahun itu. Saat sedang menikmati sejuknya udara pagi, netranya tak sengaja menangkap sosok seorang wanita parubaya di seberang sana yang usianya diperkirakan seusia Bu Darmi. Sosok itu tak lain adalah Bude Sarti. Wanita berperakan kurus itu berdiri di teras rumahnya yang sudah lapuk. Ia memandangi Ranti dengan seksama. Raut wajahnya terlihat sedih dan bahagia secara bersamaan, seolah melihat seseorang yang sangat dirindukan. Ranti tidak mengerti mengapa Bude Sarti menatapnya seperti itu. Namun ada yang aneh, penampilan Bude Sarti tak lagi acak-acakan dan kotor seperti saat kemarin Ranti pertama kali melihatnya. Penampilan beliau sangat rapi dan bersih, dengan kebaya serta kain jarik yang melilit di pinggangnya, dan tak lupa pula rambutnya dikonde yang menampilkan gaya khas wanita zaman dulu. Wanita renta itu melambaikan tangannya ke arah Ranti, lalu meletakkan telunjuk di depan bibirnya seolah mengisyaratkan kepada Ranti untuk datang ke rumahnya secara diam-diam. Ranti pun mengangguk dengan ragu. Dengan segera Ranti membangunkan Romi yang masih tertidur. "Mas, bangun, ini udah jam 7 pagi loh mas," ucap Ranti sambil menepuk lembut pipi sang suami. Iya sayang," jawab Romi yang enggan membuka matanya. "Kok kamu bisa kesiangan sih mas? Biasanya kan kamu bangun lebih dulu," tanya Ranti. "Semalam aku susah tidur sayang," jawab Romi tanpa sadar. Ia memberitahu Ranti bahwa ia begadang semalaman. "Apa mas? Kamu susah tidur? Padahal semalam aku lihat kamu tidur nyenyak banget loh," ucap Ranti yang memang melihat suaminya tertidur pulas semalam. Bukan begitu sayang, maksudku semalam aku mimpi buruk jadi nggak nyenyak tidurnya," kila Romi. "Oh," jawab Ranti singkat. "Oh ya mas, hari ini kamu ada rencana mau kemana gitu?" tanya Ranti ingin mengetahui jadwal sang suami, karena ia berencana akan pergi secara diam-diam ke rumah Bude Sarti. "Hari ini Mas mau bantu Bapak mengecek para pekerja di perkebunan, Dek,"
jawab Romi. Tumben kamu tanya seperti itu, Dek, lanjut Romi yang agak heran dengan pertanyaan sang istri. Nggak apa-apa kok Mas, aku cuma bosan aja di rumah sendirian nggak ngapa-ngapain, keluh Ranti kepada Romi. Ya sudah, kalau kamu bosan, kamu boleh kok keluar jalan-jalan sambil melihat pemandangan di desa ini. Beneran Mas? Iya sayangku, ucap Romi sambil menoel hidung mungil Ranti. Tapi nggak apa-apa kan kamu pergi sendiri? Tanya Romi yang merasa bersalah karena tak bisa menemani sang istri. Nggak apa-apa kok Mas, jawab Ranti dengan senyum manisnya. Ayo kita siap-siap dulu, ajak Romi sambil menarik tangan Ranti masuk ke kamar mandi. Dan akhirnya mereka pun mandi bersama. Setelah selesai bersiap-siap, mereka pun akhirnya keluar dari kamar, melangkah ke arah meja makan untuk sarapan sebelum memulai aktivitas. Bu Darmi, Pak Yoko, serta Lisa menoleh serempak ketika mendengar suara langkah kaki dari arah kamar Romi. Romi lalu menarik kursi dan dengan mempersilahkan Ranti untuk duduk. Pemandangan itu mampu membuat Lisa risih dan tentu saja ia merasa iri dengan kemesraan adik serta adik iparnya itu. Mengingat Lisa adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Stop ya, sok romantis di hadapan kami. Kalian pikir kami ini patung, ujar Lisa sewot. Romi spontan memegang tangan Ranti yang diletakkan di atas meja makan. Dia memberikan isyarat kepada sang istri agar tak menghiraukan perkataan pedas kakaknya itu. Bu Darmi dan Pak Yoko hanya terdiam dan acuh tak acuh menyaksikan pertengkaran kedua anaknya. Seolah hal itu memang suatu hal yang lumrah dan sering terjadi di keseharian mereka. Ranti menatap heran pada kedua mertuanya itu. Sama sekali tidak ada niatan untuk menghentikan perdebatan antar keduanya. Lisa terus mengoceh, namun Romi sama sekali tidak memedulikannya. Ia justru malah menambah kemesraannya dengan sesekali menyuapi Ranti. Hal itu justru membuat Lisa semakin berapi-api dan tak lagi berselera untuk menghabiskan semur daging yang ada di hadapannya. Cik, bikin malas saja, ucap Lisa dengan emosi, lalu meletakkan sendoknya dengan kasar ke atas piring hingga potongan-potongan daging dan nasi berserakan di atas meja. Beberapa hari ini semenjak kedatangan Romi dan Ranti ke rumah itu, Bu Darmi selalu menyuguhkan makanan yang berbahan dasar daging. Entah itu daging apa, Ranti tidak tahu. Rasa dagingnya begitu kenyal dan sangat empuk. Namun rasanya berbeda dari daging sapi yang selalu ia konsumsi. Ini daging sapi apa, Bu? Kok enak banget, nggak seperti daging sapi yang biasa ku makan? Tanya Ranti yang sukses membuat Romi tersedak. Ia terbatuk dan hampir menyemburkan semua makanan yang ada di mulutnya. Kamu kenapa Mas? Pelan-pelan dong kalau makan. Dengan lincah tangan Ranti mengambilkan segelas air untuk suaminya. Romi meraih gelas yang ada di tangan Ranti lalu meminumnya secara perlahan. Berbeda dengan Romi, kedua orang tuanya terlihat lebih tenang dan tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Oh, ini daging sapi muda, daging yang diperoleh dari anak sapi yang baru berusia beberapa bulan, Nak, ucap Bu Darmi meyakinkan Ranti, sedangkan Pak Yoko memilih untuk tetap diam seperti biasanya. Pantas saja rasanya agak lain, ternyata daging anak sapi. Ranti manggut-manggut sambil menyuapi potongan daging ke dalam mulutnya. Mereka melanjutkan kembali sarapan yang sempat terganggu
tanpa kehadiran Lisa. Hari sudah mulai siang. Kini keadaan rumah sudah kosong. Romi dan Pak Yoko sudah dari tadi meninggalkan kediamannya menuju perkebunan milik keluarga Pak Yoko yang dibelinya 10 tahun yang lalu. Sedangkan Lisa lebih memilih mengurung diri di dalam kamar setelah perdebatannya dengan Romi. Dan Bu Darmi mungkin beliau sedang pergi ke pasar. Ranti merasa ini kesempatan yang bagus untuk mengunjungi Bude Sarti secara diam-diam. Dia mengendap-endap berjalan ke arah pintu agar tidak menimbulkan suara. Namun yang tidak diketahui oleh Ranti, ternyata Lisa melihatnya keluar dari rumah seperti seorang pencuri. Ngapain perempuan itu ngendap-ngendap kayak pencuri? Gumam Lisa. Dia lalu mengikuti Ranti secara diam-diam. Lisa terkejut tatkala ia melihat Ranti memasuki halaman rumah Bude Sarti. Dia tak berani mendekat ke arah rumah Bude Sarti. Lisa masih ingat ketika Bude Sarti hampir mencelakainya dengan batu saat hendak mengantarkan makanan kepada wanita tua itu. Siang itu jalanan yang biasanya ramai kini sepi. Tak terlihat seorang pun yang berlalu lalang seperti kemarin. Ranti pun merasa tenang karena tak akan ada lagi tatapan aneh dari para tetangga yang membuat dirinya merasa risih dan tak enak hati. Perlahan Ranti mengetuk pintu rumah yang sudah lapuk. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ranti mengetuk sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara dari dalam rumah. Klek, suara gagang pintu terdengar. Bersamaan dengan munculnya sosok Bude Sarti yang nampak masih cantik meskipun sudah berumur. Ayo, silakan masuk. Iya, makasih Bude, ucap Ranti lalu masuk ke dalam. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah Bude Sarti. Di dalam sangat bersih dengan satu set kursi yang terbuat dari kayu berjejer rapi di ruang tamunya, dengan beberapa hiasan dinding khas rumah orang zaman dulu, namun terlihat masih sangat bagus meskipun warnanya sudah usang. Berbeda sekali dengan yang nampak dari luar, terlihat kotor dan tidak terawat. Silahkan duduk nak, ibu ambilkan minum dulu. Enggak usah repot-repot bu, tolak Ranti dengan lembut. Enggak repot kok nak, Bude malah senang kamu mau datang untuk menemui saya, ucap wanita parubaya itu. Bude Sarti keluar dari dapur dengan membawa segelas teh hangat di tangannya untuk disuguhkan kepada Ranti. Maaf Bude, kalau boleh tahu kenapa menyuruh saya ke sini dan kenapa saya harus ke sini secara diam-diam? Tanya Ranti yang mulai membuka suara. Sebelumnya Bude minta maaf ya nak. Bude menyuruhmu ke sini karena sangat merindukan mendiang Sinta, putri Bude, jawab Bude Sarti dengan mata yang berkaca, menatap wajah Ranti. Maksud Bude? Tanya Ranti yang masih kebingungan dengan perkataan Bude Sarti. Wajahmu, Bude Sarti tak mampu lagi melanjutkan kata-katanya. Ia lalu menangis tergugu di hadapan Ranti. Ranti berjalan ke arah Bude Sarti dan duduk di samping beliau. Ia menenangkannya dengan mengelus bahu wanita parubaya itu. Wajahmu sangat mirip dengan mendiang Sinta, jelas Bude Sarti yang sudah mulai tenang, lalu melanjutkan ucapannya yang sempat terputus tadi. Apa? Gak mungkin, kok bisa kebetulan seperti ini?
Tanya Ranti yang masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Benar nak, kalau kamu nggak percaya lihat ini. Bu Sarti memperlihatkan foto Sinta kepada Ranti. Sontak mata Ranti terbelalak melihat gambar seorang gadis yang begitu mirip dengannya. Bedanya hanya ada di model rambut. Sinta berambut ikal dan agak tipis, sedangkan Ranti memiliki rambut panjang yang lurus serta lebat. Ranti sungguh tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Mereka hampir terlihat seperti kembar identik. Apa boleh Bude memelukmu sebentar saja? Pinta Bude kepada Ranti. Boleh kok Bude, jawab Ranti ragu-ragu, membiarkan tubuhnya dipeluk oleh Bude Sarti. Pelukan Bude Sarti terasa sangat hangat, seolah ia sedang memeluk sang putri yang sangat ia rindukan. Oh iya nak, nama kamu siapa? Tanya Bude Sarti yang belum tahu nama gadis yang sangat mirip dengan putrinya itu. Nama saya Ranti Bude, jawab Ranti. Oh iya Bude, kalau boleh tahu umur Sinta sekarang berapa seandainya dia masih hidup? Tanya Ranti penasaran dengan umur wanita yang ada di foto itu. Sinta seumuran dengan suamimu nak. Aku dan Mbak Darmi melahirkan di hari sama, cuma beda jam. Mata Bude Sarti menerawang jauh, mengingat kembali momen itu. Embun tebal mulai terlihat dari mata tuanya. Hampir saja bulir bening itu terjatuh karena ia masih bisa menahannya. Berarti Mas Romi juga pasti merasa kalau aku sangat mirip dengan Sinta. Lirik Ranti yang masih dapat terdengar oleh Bude Sarti. Bude Sarti hanya mengangguk pelan, tanda mengiyakan perkataan Sinta. Tapi kenapa Mas Romi tidak pernah cerita Bude? Ranti merasa penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Nanti kamu juga akan tahu sendiri nak, ucap Bude Sarti dengan senyuman yang terlihat seperti seringai dan tatapan aneh yang sulit diartikan. Mas Yoko, Mbak Darmi, aku akan menghancurkan semua keluargamu melalui anak ini. Hahaha, gumam Bude Sarti dalam hati sambil sesekali menyeringai tanpa dilihat oleh Ranti. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam sehat dan bahagia selalu.